Irak dalam Nubuat Rasulullah, dalam buku Negeri-Negeri Akhir Zaman, pengarang, Abu Fadiah Al-Adnani. Irak dalam Nubuat Rasulullah, ada beberapa nubuat Rasulullah tentang negeri Irak, di antaranya, Irak sebagai gudang fitnah dan bencana. Secara tersurat sabda Rasulullah menunjukkan bahwa negeri Irak akan menjadi pusat fitnah. Hal itu sebagaimana yang disebutkan dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah bersabda, "Ya Allah, berkahilah untuk kami kota Mekah, berkahilah untuk kami kota Madinah, berkahilah untuk kami negeri Syam, berkahilah untuk kami kami, berkahilah untuk kami." Seorang sahabat meminta, "Ya Rasulullah, mintakanlah berkah untuk Irak juga." Namun beliau berpaling dari sahabat itu, kemudian kembali memanjatkan doa itu sebanyak 3 kali. Setiap kali beliau berdoa, sahabat itu memohon dengan permohonan yang sama. Namun beliau tetap saja berpaling, dan akhirnya beliau menjelaskan, sesungguhnya di Iraklah akan muncul berbagai kegoncangan, huru-hara, dan darinya pula muncul tanduk setan. Irak sejak zaman dahulu dikenal sebagai tempat kelahiran berbagai aliran sesat dan kekacauan politik. Dari Irak dan kawasan sekitarnya muncul kelompok Khawarij, Syiah Rafidah, Syiah Ismailiyah, Qadariyah, Jahmiyah dan Mu'tazilah. Pada periode 334-447-H945-1055 M, Irak diperintah oleh para sultan Daulah Buaihiyah yang menganut Syiah Ismailiyah. Merekalah yang menyebarluaskan syirik kuburan dan ajaran zindik di tengah kaum muslimin. Pada 656 H, tentara Mongol dipimpin Holako Khan menyerbu Baghdad dan membantai lebih dari 1 juta kaum muslimin. Mereka lalu menegakkan Daulah Mongol Ilhan yang menjadi sumber malapetaka serangan terhadap negeri-negeri Islam di Syam dan sekitarnya. Penjajahan Inggris pada Perang Dunia Pertama sampai kemerdekaan Irak, yang disusul oleh 35 tahun masa pemerintahan rezim diktator Saddam Hussein merupakan rangkaian lanjutan bencana tersebut. Peperangan dan kekacauan sering sekali melanda negeri Irak sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang. Invasi militer penjajah Salibis AS dan NATO tahun 1990 dan 2003 ke Irak, dilanjutkan kini dengan rezim Syiah Irak loyalis Iran juga menjadi bencana tersendiri bagi kaum muslimin di Irak. Pada masa-masa mendatang mungkin Irak masih akan terus diwarnai dengan kekacauan dan musibah. Waldu'a, Lambis Syawab, dalam sebuah atsar dijelaskan penyebab Irak menjadi negeri yang penuh kekacauan dan kesesatan di akhir zaman. Pada masa tersebut penduduk Irak yang syalih akan berpindah ke Syam dan bergabung dengan kaum muslimin pengikut Imam Mahdi. Adapun penduduk Syam yang sesat dan jahat akan berpindah ke Irak dan bergabung dengan pasukan Dajjal. Dari Abu Umamah Al-Bahili berkata, kiamat tidak akan terjadi sehingga sejahat-jahat penduduk Syam berpindah ke Irak dan sebaik-baik penduduk Irak berpindah ke Syam. Hr. Ibnu Abi Syaibah No. 37750, Pujian Rasulullah atas Sungai Efrat dan Nil, di samping Irak dikatakan sebagai negeri fitnah dan poros dari berbagai kejahatan, namun Rasulullah juga memberikan pujian terhadap negeri ini. Salah satunya adalah pujian beliau terhadap Sungai Eufrat yang dikatakan sebagai sungai surga. Dalam riwayat dari Malik bin Sasa'ah, dalam hadits tentang Mi'raj ke Sidratul Muntaha, disebutkan bahwasanya Rasulullah bersabda, kemudian aku diangkat ke Sidratul Muntaha, di bawahnya ada 4 buah sungai. 2 sungai yang tersembunyi dan 2 sungai lainnya jelas terlihat. Aku menanyakan hal itu kepada Jibril, maka Jibril menjawab, 2 sungai yang tersembunyi adalah sungai di dalam surga, sedangkan 2 sungai yang jelas terlihat adalah sungai Nil dan Efrat. Kemudian diwajibkan kepadaku sholat 50 kali, dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah bersabda, sungai Saihan, Jaihan, Efrat, dan Nil adalah sungai yang mengalir dari mata air di surga. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah bersabda, ada 4 sungai yang dialirkan dari surga, yaitu sungai Efrat, Nil, Saihan, dan Jaihan. Syaikh Nashiruddin Al-Albani berkata, barangkali apa yang dimaksud Nabi bahwa sungai-sungai tersebut berasal dari surga adalah sama seperti manusia yang juga berasal dari surga. Hadits ini tidak bertentangan dengan fakta bahwa kedua sungai ini berasal dari mata air yang sangat dikenal di bumi ini. Jika bukan ini atau hal yang serupa yang dimaksud oleh hadits tersebut, maka hal tersebut merupakan sesuatu yang gaib yang harus kita percayai dan kita terima, karena Nabi sendirilah yang menceritakannya kepada kita. Irak dan embargo ekonomi bangsa Barat.
Di antara nubuat beliau tentang Irak yang hari ini menjadi kenyataan adalah nubuat tentang embargo bangsa Barat terhadap Irak. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah bersabda, Irak akan menahan dirham dan kafisnya. Syam akan menahan mudi dan dinarnya. Mesir akan menahan irdab dan dinarnya. Dan kalian kelak kembali seperti keadaan kalian di permulaan, kalian kelak akan kembali seperti keadaan kalian di permulaan, kalian kelak akan kembali seperti keadaan kalian di permulaan. Dalam riwayat lain disebutkan, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata hampir-hampir kafis dan dirham tidak dikirim kepada penduduk Irak. Kami bertanya, siapa yang melakukannya? La menjawab, orang-orang Ajam, merekalah yang menghalang-halangi, sampainya kafis dan dirham kepada penduduk Irak. Hampir-hampir dinar dan mudi tidak dikirim kepada penduduk Syam. Kami bertanya, siapa yang melakukannya? La menjawab, orang-orang Romawi. Kafis adalah standar takaran penduduk Irak. Mudi adalah standar lakaran penduduk Syam. Irdab adalah standar takaran penduduk Mesir. Dinar adalah mata uang emas, sedangkan dirham adalah mata uang perak. Jabir terdiam sesaat, kemudian berkata, Rasulullah bersabda, di akhir masa umatku nanti akan ada seorang khalifah yang membagi-bagikan harta begitu saja tanpa menghitung-hitungnya lagi. Di kalangan ulama terdapat beberapa pendapat tentang makna kedua hadits ini. Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa penduduk Syam, Irak, dan Mesir tidak lagi membayar jizyah dan haraj karena mereka telah masuk Islam. Hal ini telah terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Kedua, pendapat yang paling terkenal menyebutkan bahwa di akhir zaman, bangsa Ajam dan Romawi akan menguasai negeri Syam, Irak, dan Mesir. Mereka menahan harta, dinar dan dirham, dan makanan, kafis, mudi, dan irdab, ketiga negeri tersebut agar tidak sampai ke tangan kaum muslimin. Pendapat ini sesuai dengan sahih hadits Jabir bin Abdullah. Imam An-Nawawi memilih pendapat ini. Ketiga, pendapat yang menyatakan bahwa penduduk negeri-negeri tersebut di akhir zaman akan murtad, sehingga tidak mau menunaikan zakat dan kewajiban-kewajiban harta lainnya. Keempat, pendapat yang menyatakan bahwa di akhir zaman kekuatan orang-orang kafir zimmi yang berkewajiban membayar jizyah dan haraj akan menguat. Dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka melakukan pembangkangan dan menolak membayarkan jizyah dan haraj. Imam Al-Hatabi dan Asy-Syaukani memilih pendapat ini, dengan dasar lafal, menahan, dalam hadits Abu Hurairah. Perbedaan pendapat ini merupakan suatu hal yang wajar, mengingat kedua hadits di atas secara sekilas memang nampak bertolak belakang ini. Hadits Abu Hurairah menyebutkan penduduk Irak, Syam, dan Mesir sebagai subjek yang menahan dan menghalang-halangi sampainya harta dan makanan kepada umat Islam. Hadits ini mengisyaratkan seakan-akan penduduk ketiga negeri tersebut bukan kaum muslimin. Sementara hadits Jabir bin Abdullah menyebutkan penduduk Irak, Syam, dan Mesir sebagai objek pemboikotan. Subjeknya sendiri adalah bangsa-bangsa Ajam dan Romawi. Hadits ini mengesankan bahwa penduduk ketiga negeri tersebut adalah kaum muslimin. Mereka adalah korban dari pengepungan pasukan Ajam dan Romawi. Dari zahir kedua hadits, perbedaan penafsiran para ulama ini, dan catatan sejarah, kita bisa menemukan sejumlah data sebagai berikut. A. Pada masa Rasulullah penduduk negeri Irak, Syam, dan Mesir adalah bangsa kafir dan musyrik. Penduduk Irak yang berada di bawah kekuasaan Imperium Persia adalah para pemeluk agama Majusi alias paganisme. Penduduk Syam dan Mesir yang berada di bawah kekuasaan Imperium Romawi Timur adalah para penganut agama Kristen, yang pada hakikatnya juga telah kafir dan musyrik karena mempunyai keyakinan Trinitas. B. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan kaum muslimin menaklukkan ketiga negeri tersebut melalui peperangan yang panjang dan dahsyat. Sebagai negeri yang ditundukkan dengan kekuatan dan peperangan, penduduk ketiga negeri tersebut mempunyai kewajiban membayar jizyah dan haraj. Sebaliknya, mereka mendapat jaminan keselamatan nyawa, harta, dan kehormatan. Mereka juga merasakan kebebasan beribadah menurut agama mereka. C. Selama dan setelah masa penaklukan Islam, banyak kaum muslimin dari Jazirah Arab yang menetap di ketiga negeri tersebut. Lewat pembauran dan dakwah Islam yang intensif, mayoritas penduduk ketiga negeri tersebut akhirnya masuk Islam. Bahasa Arab menjadi bahasa utama pergaulan, dan karenanya mereka pun dikenal sebagai bangsa Arab juga. Dengan masuk Islam, otomatis kewajiban membayar jizyah dan haraj menjadi gugur atas diri mereka. D. Pada masa Perang Salib,
Syam dan sebagian Mesir pernah jatuh ke tangan tentara salib Eropa. Selama hampir 100 tahun, kekuasaan di kedua negeri tersebut berada di tangan non-Muslim. Pada masa tersebut, jizyah dan haraj tentu saja tidak ditunaikan. Bahkan, saat itu kaum muslimin hidup dalam penindasan bangsa-bangsa Kristen Eropa. Hal yang tak jauh berbeda dialami oleh negeri Irak pada masa invasi tentara Mongol sejak masa Genghis Khan hingga Timurlang. Dari keterangan ini, Waldu Ayam Bisyawab, kedua hadits ini bisa dikompromikan sebagai berikut. Ketika bangsa Ajam dan Romawi hendak menguasai negeri Syam, Irak, dan Mesir, mereka mengepungnya dengan rapat sehingga kaum muslimin di ketiga negeri tersebut terjepit, tidak bisa menerima bantuan makanan dan harta benda dari kaum muslimin di negeri-negeri lain. Tatkala mereka berhasil merebut ketiga negeri muslim itu dari kaum muslimin yang mempertahankannya, mereka lantas menghentikan pengiriman harta dan makanan dari ketiga negeri itu ke daerah-daerah muslim yang lain. Kekayaan ketiga negeri tersebut akan mereka eksploitasi untuk kepentingan mereka sendiri. Hal itu menandakan jizyah, dinar dan dirham, serta haraj, pajak hasil-hasil pertanian, tidak akan lagi dibayarkan kepada kaum muslimin. Negeri Basrah akan menahan gempuran bangsa Turk. Salah satu riwayat, ajaib, tentang nasib Irak di akhir zaman adalah riwayat tentang invasi Bani Kantura terhadap Irak. Dalam sebuah hadits Hasan Rasulullah menjelaskan bahwa di akhir zaman akan terjadi penyerbuan bangsa Kantura terhadap Basrah, sebuah negeri kaum muslimin yang berada di tepi sungai Dajlah, Tigris hari ini. Dalam peperangan tersebut umat Islam berhasil mengalahkan bangsa Kantura. Dari Abu Bakrah bahwasanya Rasulullah telah bersabda, akan ada segolongan kaum dari umatku yang menetap di sebuah daerah yang mereka namakan Basrah, di sisi sebuah sungai yang disebut Dijlah, Dajlah, dan di atas sungai itu ada sebuah jembatan. Penduduk daerah itu akan bertambah banyak, dan ia akan menjadi salah satu negeri dari negeri-negeri orang-orang yang berhijrah. Perawi Muhammad bin Yahya berkata, Abu M. Ammar meriwayatkan dengan mengatakan, negeri-negeri kaum muslimin, kelak di akhir zaman, Bani Kantura, yang berwajah lebar dan bermata sipit akan datang menyerbu, sehingga mereka mencapai tepian sungai Dajlah. Pada saat itulah penduduk daerah itu akan terpecah menjadi 3 kelompok, satu kelompok mengikuti ekor sapi, menuntun binatang mereka, dan menyelamatkan diri ke pedalaman, mereka akan binasa. Satu kelompok lainnya memilih menyelamatkan dirinya dengan jalan memilih kekafiran. Adapun kelompok terakhir menempatkan keluarganya di belakang punggung mereka dan bertempur melawan musuh. Mereka itulah orang-orang yang akan mati syahid. Dalam lafal yang lain diterangkan bahwa sisa-sisa kelompok umat Islam yang berperang ini akan mampu mengalahkan Bani Kantura. Adapun satu kelompok yang terakhir menempatkan keluarganya di belakang punggung mereka dan mereka maju berperang menyongsong musuh. Orang-orang yang terbunuh di antara mereka adalah orang-orang yang mati syahid, dan Allah akan melimpahkan kemenangan kepada mereka melalui orang-orang yang tersisa. Basrah adalah sebuah kota yang dibangun oleh sahabat Utbah bin Ghazwan pada masa penaklukan Persia di zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Imam Syamsul Haq Ashim Abadi mengutip penjelasan Imam Al-Ashraf bahwa yang dimaksud dengan Basrah dalam hadits ini adalah Baghdad yang mendapat julukan negeri kedamaian, Madinat As-Salam. Alasannya, Dajlah adalah sebuah sungai, sementara jembatan Dajlah tersebut berada di tengah, atas, sungai Dajlah, bukan di tengah kota Basrah sendiri. Nabi menyebutkan daerah tersebut dengan nama Basrah, mengingat di luar kota Baghdad, tepatnya di dekat pintu gerbang masuk kota Baghdad, terdapat sebuah tempat yang disebut Bab Basrah, pintu gerbang Basrah. Jadi, Nabi menunjuk kota Baghdad dengan menyebutkan satu bagian darinya. Beliau menyebut nama Basrah, namun yang beliau maksudkan adalah Bab Basrah, pintu gerbang Basrah. Gaya bahasa seperti ini, misalnya, bisa dilihat pada firman Allah, dan bertanyalah kepada negeri, Yusuf, 12:82, maksudnya adalah, dan bertanyalah kepada penduduk negeri. Kata, penduduk, adalah mudhaf, kata pertama dalam sebuah frase yang tidak disebutkan.